Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulu-dulu selalu sehat dan jangan selalu jaga kesehatan. Dan jangan selalu jaga kesehatan. Dan jangan selalu jaga imet. Oke Lur. Selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet. Oke. Kemarin sampai di situ ya videonya ya. Video yang terakhir saya upload itu sampai di proses get code atau proses sanding untuk pengamplasan epoxy atau filler atau primer ya. Jadi get code itu apa mas? Ini untuk khusus yang baru bergabung, bahwasanya get code itu apa? Get code itu kita lakukan ketika kita pengen mengamplas macam epoxy terus dempul, itu bisa kita pakai get code. Terus gunanya apa sih mas? Gunanya itu untuk membatasi ketika kita saat proses pengamplasan itu enggak rawan yang namanya terkikis lebih banyak ya. Jadi kita itu ada rambu-rambu, macam rambu-rambu yang membatasi. Jadi ketika get code itu sudah mulai habis dan terkikis, berarti media itu sudah mulai lurus atau rata gitu ya Lur ya. Nah ketika get code-nya itu enggak bisa hilang dan masuk di lubang-lubang yang mungkin tidak terjangkau oleh amplas, itu bisa terdeteksi juga. Jadi ini media perlu kita perbaiki lagi, perlu kita dempul lagi atau kita perbaiki lagi. Jadi gitu ya Lur. Jadi ada batasannya. Maksudnya get code itu untuk membatasi ketika kita melakukan proses sanding. Nah kalau pengen lebih detail lagi, itu bisa teman-teman gali di video-video saya sebelumnya, sudah pernah membahas get code yang model dry sanding atau model wet sanding atau basah ya gitu. Oke, silahkan dicari sendiri di video-video saya, tulis aja di situ get code strip Bayu Airbrush atau gimana gitu ya. Pokoknya cari aja di situ ada, atau cari di koleksi video saya itu ada di situ. Oke, di sini kita langsung masuk ke proses base coat. Nah karena sudah medianya sudah kita koreksi, sudah kita amplas, sudah kita pastikan bahwasanya epoxy layak kita naikkan ke base coat. Jadi ini masuk di kategori base coat correction. Nah di sini kita akan mengaplikasikan cat dengan warna abu-abu atau grey. Nah untuk campuran warna kemarin saya bikin itu cuman 2 komponen, putih sama hitam, itu aja sudah saya bikin. Karena di sini kita cuman butuh tekstur abu-abu untuk guna nanti ketika kita sudah aplikasikan keseluruhan di media ini dengan warna grey, itu kita akan sambut menggunakan efek bunglon atau apa ya, partikel bunglon. Nah di sini kita hanya membutuhkan warna dasarnya saja, warna dasarnya, lalu kita nanti trikut dengan warna bunglon. Jadi setelah catnya ini nanti kering, kita langsung trikut menggunakan warna bunglon itu. Oke Lur, untuk proses pengecatan, biasanya dulur-dulur itu kalau sedang melakukan pengecatan, usahakan ketika kita nembakin cat itu usahakan rapi ya Lur ya. Kita misalnya ambil dari sisi-sisi atau tepi-tepi, di bagian tepi dulu kita rapikan semua, kita selesaikan, baru kita ambil di bagian yang media yang besar gitu ya Lur ya. Misalnya kita butuh 2 lapis atau 3 lapis, 4 lapis. Nah kalau di sini berhubung saya pakai cat yang jenisnya poliuretan, jadi di sini saya cukup melakukan pengaplikasikan sebanyak 2 lapis, itu sudah menutup dengan sempurna dan mendapatkan warna yang ideal ya, yang saya inginkan. Tapi kalau dulur-dulur mohon maaf menggunakan warna cat yang jenisnya NC, mungkin butuh 2, 3 sampai 4 lapis baru bisa mendapatkan warna yang ideal gitu ya. Untuk pengaplikasian cat yang tadi itu saya jeda kurang lebih 1 jam. Lalu di sini kita akan trikut menggunakan warna bunglon. Nah untuk bunglonnya sendiri kemarin saya belinya di tempatnya Mas Gibran ya. Jadi ini saya beli terus saya aplikasikan di warna grey-nya tadi yang saya aplikasikan. Nah untuk grey-nya ini sudah saya jeda kurang lebih 1 jam. Oh mas kok cepat banget keringnya. Jadi gini ya, kalau untuk warna kalau untuk cat yang jenis poliuretan itu biasanya
dia itu paling lama 1 jam, paling cepat 30 menit itu bisa kita aplikasikan untuk bahan berikutnya. Misalnya mau di clear atau mau di trikut menggunakan partikel seperti ini, itu bisa di jeda waktu dalam 1 jam atau 45 menit itu sudah bisa langsung diaplikasikan. Justru kalau chat PU itu kalau kita misalnya mengaplikasikan itu terlalu lama atau memiliki jeda yang terlalu lama, misalnya kita habis mengaplikasikan chat terus kita tinggal semalaman atau sampai 1 tahun atau 10 tahun, itu malah nggak bagus ya lur ya. Justru kalau chat PU itu nggak bisa kita diamkan terlalu lama. Nah beda lagi kalau dulu menggunakan chat NC. Kalau jenis yang NC itu misalnya kita ngechat ya, itu jeda minimal itu 6 jam baru bisa kita aplikasikan clear atau chat berikutnya ya. Jadi nggak bisa kalau kita langsung mau cepet-cepetan, nanti akhirnya apa, terjadi yang namanya absorb clear, terus chatnya kejebak nggak mau kering. Jadi ketika clearnya ditekan itu kelihatan kayak model bekas kuku, jadi seakan-akan clearnya itu nggak kering padahal pondasi yang di bawah itu belum kering gitu ya lur ya. Nah itulah sedikit penjelasan dari saya tentang pemilihan bahan atau penggunaan bahan ketika kita menggunakan PU, dan kita ketika menggunakan NC itu seperti apa prosesnya. Harus benar-benar diperhatikan ya lur ya, jangan suka ngikutin kreator-kreator yang mungkin nggak bertanggung jawab bahwasanya ngechat menggunakan aerosol dengan jeda 3 jam langsung selesai itu bagaimana, terus modelnya itu seperti apa gitu loh. Karena kalau setahu saya aerosol itu kategorinya duko, dia itu mirip dengan bahan NC. Kalau kita dengan jeda 3 jam langsung selesai sampai finish, otomatis hasilnya nggak akan maksimal lur gitu ya. Yang dipamer-pamerin itu mungkin masih basah, ketika sudah kering mungkin jadinya absorb atau enggak kulit jeruk. Nah jadi di sini dulur-dulur saya kasih pemahaman yang mungkin ini kita lebih ke proses ya, bukan cepet-cepetan, bukan sulap. Jadi kita di sini mencoba belajar dengan baik. Nah gitu ya lur ya, dengan baik, bukan dengan asal-asalan gitu. Oke, di situ sudah saya jelaskan, harapannya dulu sudah mulai paham lah hal-hal kayak gini. Dan untuk pengaplikasian chat bunglonnya, di sini saya tadi pengaplikasiannya saya ambil di media awal sampai terakhir itu 1 layar. Nanti layar keduanya kembali lagi ke media awal baru sampai ke yang terakhir. Jadi 2 layer, cuma nggak langsung ya lur ya, karena mengingat ini model karakter daripada bunglon ini itu dia menggunakan sistem pengaplikasiannya menggunakan binder. Terus saya rasa bindernya itu penguapannya cukup lambat, jadi saya nggak bisa langsung mengaplikasikannya langsung jadi ya. Misalnya langsung saya aplikasikan tebel, takutnya nanti ada pergeseran partikel dan pengendapan partikel yang kurang bagus, nanti teksturnya itu bisa nggak rata ya lur ya. Jadi di sini untuk ngakalinya, untuk antisipasinya, saya tetap aplikasikan 2 layer tapi nggak langsung jadi. Jadi layar pertama saya tinggal untuk lanjut ke media yang kedua, ketiga, keempat, baru nanti yang layar keduanya itu saya kembalikan lagi ke media yang pertama tadi gitu ya lur ya. Oke, untuk chat bunglonnya tadi itu kurang lebih saya jeda 2 jam, lebih lama dari PU biasanya ya. Kalau PU biasanya itu 1 jam, saya jeda baru kita naikkan ke clear coat. Tapi di sini mengingat cuaca saya kurang bagus, terus suhu yang ada di tempat saya itu kurang optimal, kurang maksimal. Jadi di sini saya diamkan kurang lebih tadi 2 jam untuk memastikan bahwasanya efek bunglon tadi sudah kering. Nah, untuk proses berikutnya di sini kita akan melakukan clear coat. Untuk clear coat saya pakai 2080 dari Auto Glow. Untuk jenisnya sendiri itu dia HS ya lur ya. Jadi untuk mixing rasionya tadi saya pakai 2:1 banding 20% thinner. Untuk thinnernya saya pakai yang slow. Oke lur, di sini kita akan mengaplikasikan clear coat di malam hari. Terus untuk teknik pengaplikasiannya di sini
seperti biasa saya pakai spray gunnya Meiji Finer Force yang tipe T. Untuk hasil pattern itu I. Terus untuk angin saya pakai di 2 bar. Terus pattern saya buka full. Untuk fluid saya buka di 2 ulir gitu ya. Oke ya lur ya, untuk teknik pengaplikasiannya sendiri di sini saya nggak menggunakan flash off karena mengingat tempat saya yang kurang memadai, maksudnya masih ala kadarnya, jadi masih banyak sekali kandungan atau gangguan-gangguan debu yang berterbangan atau serangga yang ada ya. Jadi di sini saya akan melakukan proses pengaplikasian clear coat sebanyak 3 kali atau 3 layer. Nah, layer pertama sama layer kedua saya lakukan sekali lewat, misalnya dari titik A ke titik B, titik A ke titik B. Nah, terus untuk layer yang terakhir, yang ketiga, untuk finish layernya itu saya kasih jeda sekitaran 10 detik untuk penguapan thinner gitu ya lur ya. Jadi untuk flash off-nya itu enggak sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia, maksudnya bisa sampai bertahun-tahun atau berpuluh-puluh menit. Tapi di sini saya hanya butuh penguapan thinner sekitar 10 detik. Jadi layer pertama, layer kedua saya tembak langsung. Terus layer ketiganya untuk finish clearnya itu saya jeda 10 atau 6 detik untuk penguapan thinnernya gitu ya lur ya. Jadi teknik ini sudah saya sering lakukan karena sangat membantu saya dalam hal ketika kita mengaplikasikan di tempat yang ala kadarnya seperti ini, itu minim yang namanya debu sampai ketanam di dalam clear gitu ya lur ya. Kalau kita apalagi teman-teman yang masih pemula, mohon maaf, yang ngecatnya masih di luar ruangan, masih di emperan rumah atau di belakang rumah, di halaman-halaman sekolahan atau di halaman kantor DPR, itu sangat rawan ya kalau kita menggunakan model-model flash off. Atau misalnya gini, kita tembak satu layar cepret, habis itu kita flash off 10 tahun, itu bukan debu lagi yang nempel di situ lur. Bisa dinosaurus, kadal, buaya, gajah itu nempel di situ semua. Langsung kita aplikasikan lagi clear, otomatis kotoran itu akan ketanam di situ, dan untuk perbaikannya itu lebih susah lur. Itu kalau kita pakai mode yang seperti ini, yang tanpa jeda, tanpa flash off seperti ini, itu sangat membantu ketika ada kotoran ya. Ketika ada kotoran itu nempel mungkin di atasnya clear, jadi di atas permukaan clear itu perbaikannya lebih mudah daripada kotoran yang ketanam di dalam clear, itu lebih susah. Apalagi kita ngecat model trikut seperti ini, kalau sudah kena kotoran, sangat-sangat sedih lur. Karena trikut itu ketika kita amplas terkikis dan habis, itu memperbaiki catnya itu lebih susah daripada cat polos yang mungkin hanya menggunakan satu komponen langsung jadi. Kalau kita model trikut seperti ini susah lur, bisa belang kalau diperbaiki. Kalau nggak pintar-pintar memperbaiki, partikelnya itu bisa kayak model beda gitu ya lur ya. Nah di situ keuntungan daripada ketika kita melakukan clear coat tanpa jeda ya, inilah yang saya rasakan lebih untungnya di situ. Karena kita misalnya ada kotoran itu di atas clear, tinggal kita amplas, mungkin kita bisa poles atau nanti sesi clear coat correctionnya itu seperti apa gitu ya lur ya. Nah itu bisa dikembalikan lagi ke tekniknya dulur masing-masing. Kalau misalnya diamplas terus dipoles hilang, ya sudah pakai sistem seperti itu. Atau kalau misalnya sudah parah ya mungkin di flow coat ulang atau di clear ulang gitu ya lur ya. Oke, untuk tekniknya yang saya jelaskan seperti itu. Mas, kalau pakai teknik seperti itu tanpa jeda, itu apakah nggak rawan meler? Apakah nggak rawan popping? Salah. Jadi gini ya lur ya, sebelumnya saya pernah bilang juga bahwasanya kalau kita mengaplikasikan model seperti ini itu dengan ritme yang cepat ya lur. Kita tidak bicara ritme yang lambat atau model gerakan-gerakan kuro yang model tembakan cepret, saya kayak model nggak jalan, terus model kayak langsung basah kuyup gitu. Itu beda lagi ya lur ya. Kita bicaranya di sini gerakan yang relatif cukup cepat. Yang kita bilang di sini itu bukan model yang kuro seperti itu, yang kayak model nyiramin
nyiramin tanaman di pinggir jalan itu enggak ya lur ya. Di sini kita modelnya itu cepat, jebret. Ibarat kata yang sering saya bilang itu, kita numpukin kertas itu pakai tahapan 1 2 3 4 5. Misalnya kertas 5 itu pakai tahapan 1 2 3 4 5 gitu ya lur. Beda lagi kalau kita menggunakan gerakan yang kuro, yang langsung model basah. Misalnya kita numpuk kertas itu ibarat kata langsung 5-5-nya kita tumpuk cepret itu ya lur ya. Jadi di situ film yang dihasilkan langsung tebel. Nah, mengingat bahan yang saya pakai ini kan HS. HS itu kan punya karakter yang responnya cepat, tapi dia memiliki flow time yang slow. Jadi di sini kita butuh gerakan yang relatif cukup cepat untuk mensiasati respon yang cepat tadi. Jadi kalau kita model langsung basah itu biasanya ya kendala pertama itu pasti meler. Kendala yang kedua itu popping karena udara kejebak di dalam clear itu sendiri. Gitu ya lur ya. Jadi di sini kita modenya mode cepet. Misalnya kita pakai jarak idealnya di sini misalnya 12 atau 10 ya. Karena di sini tadi kita pakai thinner yang relatif sedikit, otomatis viskositasnya tinggi, kental banget. Jadi di sini untuk teknik pengaplikasiannya itu jarak saya perdekat lur, saya pepetin untuk mendapatkan droplet yang lembut atau droplet yang ideal. Kalau kita pakai mode yang jaraknya jauh sampai 10 kilo itu otomatis dropletnya yang dihasilkan yang nempel di media itu droplet sudah gede-gede. Nah, droplet yang gede-gede itu akan menghambat sesi flow time. Jadi lumernya clear itu atau sesi flow time-nya itu akan lebih lambat, maksudnya akan terhambat di situ. Tapi di sini supaya kita mendapatkan droplet yang lembut itu jarak kita pepetin, kita deketin, kita pakai jarak konsisten di 10 cm ya lur ya. Kalau jaraknya terlalu jauh sampai 6 kilo itu mungkin droplet yang dihasilkan akan lebih gede-gede dan itu akan menghambat sesi flow time. Nah akhirnya tembakan kita nggak bisa langsung jadi kelihatan kayak jeruk besar-besar gitu ya lur ya, ketika sudah kering seperti itu. Nah itu juga bisa akan mempengaruhi ketika kamu main flash off. Misalnya kita menembaknya jauh terus dengan droplet yang gede-gede, terus kita flash off, ketika memasuki flow time yang belum selesai itu sudah kita tembak lagi, otomatis tekstur yang jerukan yang gede-gede tadi itu akan membentuk, terus ketimpa lagi dengan clear yang baru atau yang sudah di flash off tadi, itu akan mendapatkan hasil yang kayak kulit jeruk. Jadi seakan-akan, mas kenapa kulitku kok jeruk ya, nggak bisa langsung jadi. Nah itu perlu dipelajari lagi gitu lur ya. Oke lur, ini kan hari sudah malam banget, jadi nggak bisa saya review. Ini masih basah, penampakannya ini low cahaya ya, jadi kayak gini penampakannya. Efeknya masih kelihatan. Kalau ini masih basah nggak mungkin saya pamer-pamer. Nah ini hasil sementara, ini masih basah. Oke, besok siang kemungkinan atau enggak sore ya kita review. Ada bagian yang gagal atau cacat. Di sini ada serangga lari-lari, jadi saya stop, nanti nunggu kering baru kita baikin. Cara baikinnya kalau pengen nanti kita bikinkan ya. Paling ya di amplas terus dipelukut. Karena parah banget lur, itu ada serangga lari-lari di situ. Oke, tunggu besok pagi aja, nanti kita akan lihatkan hasilnya. Pagi atau siang atau sore lah ya. Ini sudah malam banget dan ruangannya sudah bau thinner. Oke lur, see you. Oke lur, ini kita masuk di pagi hari kurang lebih jam 10 ya. Untuk penampakannya seperti ini. Oke, udah bisa saya sentuh lur. Kalau tadi malam kan belum bisa saya sentuh. Ini sudah kering. Nanti kita coba bawa ke luar ruangan. Oke lur, kita coba bawa keluar ruangan ya. Oke lur ya, kita coba keluar ruangan sambil menikmati segelas kopi yang mau habis. Oke.
rasanya masih kayak kopi lur. Oke, ada satu media yang bikin saya nggak srek ngopi seperti yang saya bilang. Nah, di sini ada bekas serangga, terus sayapnya ketinggalan, terus di sini badannya coba saya tarik pakai solasi malah hasilnya kayak gini lur. Nah, ada kelihatan kayak model mewek, terus ada bekasnya. Oke, nanti kita baikin untuk proses perbaikannya. Kalau memang dulur-dulur pengen ditampilkan, silahkan komen. Oke, kalau enggak ya enggak usah. Oke, ini media terus terang sudah bisa saya sentuh, sudah kering ya lur ya. Kita sudah nggak pantas dan sudah nggak zaman pamer-pamer media yang masih basah. Oke, untuk yang lain seperti ini silahkan dinilai sendiri. Untuk efeknya, kalau pengen lihat efeknya, coba kita bawa ke sini lur, pasti kelihatan efeknya. Nah seperti ini, dia tuh tajam banget. Kalau kena bias cahaya tuh langsung muncul ya lur, gini lur. Oke lur, seperti ini. Nah, oke, semoga videonya bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kurang jelas silahkan ditanyakan. See you. Mantap lur.